Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, dan kami akan mempresentasikan tentang teorema Bayes. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dan teman saya Muhammad Widi Rahmadi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat teorema Bayes. Teorema Bayes diperkenalkan oleh seorang matematikawan dan teolog asal Inggris bernama Thomas Bayes pada tahun 1701 sampai 1761. Gagasannya pertama kali diterbitkan setelah kematiannya pada tahun 1763 dalam sebuah esai berjudul An Essay Towards Solving a Problem in Doctrine of Changes. Esai ini diterbitkan oleh temannya Richard Price dan yang melihat potensi besar dari teori tersebut. Dalam karyanya, Bayes mencoba memformulasikan cara untuk memperbaharui probabilitas berdasarkan informasi baru, yang kemudian menjadi dasar dari apa yang kita kenal sebagai teorema Bayes. Namun, ide ini mendapatkan perhatian lebih luas pada abad ke-19, ketika matematikawan seperti Pierre-Simon Laplace mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut dan mengaplikasikannya dalam statistik dan probabilitas. Di era modern, teorema Bayes menjadi fondasi penting dalam berbagai aplikasi. Contohnya, statistik Bayesian, yaitu pendekatan statistik berbasis probabilitas yang berkembang pesat. Selanjutnya, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, di mana teorema ini digunakan dalam algoritma prediksi dan klasifikasi. Selanjutnya ada analisis data atau big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya ada review probabilitas. Yang pertama ada peluang bersyarat dan yang kedua ada peluang bebas. Yang pertama ada peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya peristiwa A dengan asumsi bahwa peristiwa B sudah diketahui terjadi. Peluang ini membantu dalam memahami hubungan antara dua peristiwa, khususnya bagaimana keberadaan informasi tentang satu peristiwa mempengaruhi probabilitas peristiwa lainnya. Rumus peluang bersyarat dinyatakan sebagai berikut. PAB sama dengan PA irisan B per PB, di mana PAB yaitu peluang A terjadi jika B diketahui sudah terjadi. Selanjutnya ada PA irisan B, yaitu peluang A dan B terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ada PB, yaitu peluang B terjadi. Selanjutnya ada contoh peluang bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola hijau. Dari dalam kotak diambil dua buah bola satu persatu tanpa pengembalian. Berapakah peluang kedua bola hijau? Lalu pada penyelesaiannya kita dapat di P dalam kurung hijau 1 dan irisan hijau 2. Lalu P hijau 1 dikali P hijau 2 dan hijau 1. Lalu kita dapat 3/8 dikali 2/7. Di mana kita terdapatlah hasil 6/65, 6/56, dan bisa disederhanakan lagi menjadi 3/28. Selanjutnya ada peluang bebas. Peluang bebas dalam konteks sistem berbasis pengetahuan
merujuk pada situasi di mana dua atau lebih peristiwa dianggap tidak saling mempengaruhi. Dalam probabilitas, peristiwa A dan B dikatakan bebas jika terjadinya A tidak mempengaruhi peluang terjadinya B, dan sebaliknya. Peristiwa A dan B bebas jika P E1 irisan E2 sama dengan PE1 dikali PE2, di mana PA irisan B yaitu peluang kedua peristiwa terjadi bersama-sama. Selanjutnya ada PE1 yaitu peluang peristiwa A terjadi, dan PE2 yaitu peluang peristiwa B terjadi. Pada sistem berbasis pengetahuan, seperti sistem pakar atau machine learning, asumsi peluang bebas sering digunakan dalam nomor satu, sering digunakan dalam naive Bayes classifier, yaitu algoritma ini mengasumsikan bahwa semua fitur atau variabel bebas secara bersyarat terhadap satu sama lain, meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Asumsi ini membuat model lebih sederhana dan efisien untuk dihitung. Selanjutnya, inferensi probabilistik. Dalam jaringan Bayesian, peluang bebas dapat digunakan untuk menyederhanakan hubungan antar variabel, sehingga memudahkan sistem untuk memproses data lebih cepat. Yang ketiga, analisis risiko. Dalam model probabilistik, asumsi bebas digunakan untuk memprediksi dampak suatu faktor tanpa dipengaruhi oleh faktor lain, kecuali jika ada bukti sebaliknya. Contoh peluang bebas. Dua buah dadu dilempar bersama-sama berwarna merah, dan yang satu berwarna hijau. Jika A adalah kejadian munculnya mata dadu dua pada dadu merah, dan B adalah kejadian munculnya 5 mata dadu pada dadu hijau, apa kejadian A dan B saling bebas? Lalu penyelesaian kita buat format dari merah dan hijau. Diketahui A adalah peluang terjadinya keluarnya bola dadu mata dadu dua di pada yang merah, dan B adalah peluang mata dadu 5 pada dadu hijau. Lalu kita dapatkan selanjutnya ada PA sama dengan NA. NA adalah peluang terjadinya yang terjadi di huruf A, di dadu A, per ruang sampel A dan B. Ruang sampel A dan B yaitu didapatkan banyaknya peluang A dan B. Kita ketahui peluang A dan B adalah 6 dan 6. Jika kita kalikan menjadi 36, maka didapat 6/36 atau 1/6. Lalu selanjutnya ada PB. NB adalah peluang terjadinya pada huruf B dan ruang sampel A, dan B adalah hasil kali kedua peluang tersebut. Maka didapatkan 6/36 dan dapat disederhanakan lagi menjadi 1/6. Lalu PA irisan B sama dengan 2,5 sama dengan 1/36. PA irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/36 sama dengan 1/6 dikali 1/6. Maka terjadilah 1/36 dan 1/36 di kedua ruas. Karena peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B saling memenuhi, yaitu 1/36, bisa dibilang kejadian saling bebas. Selanjutnya ada rumus umum teorema Bayes. Kita dapat melihat di layar ada PAB sama dengan PBA dikali PA per PB, di mana
AB adalah hasil yang dicari, PA adalah bobot bias, PB adalah jumlah gejala, PBA adalah bobot gejala. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus dari teorema Bayes, yaitu ada yang pertama ada evidence tunggal dan hipotesis tunggal. Di mana di sini dapat kita lihat rumusnya adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung B gabungan A dikali P dalam kurung A dibagi P dalam kurung B. Di sini kita dapat lihat bahwa P sama dengan A gabungan B merupakan probabilitas hipotesis A terjadi jika evidence B terjadi. Lalu untuk P dalam kurung A merupakan probabilitas A tanpa memandang evidence apapun. Dan di sini P dalam kurung B merupakan probabilitas B tanpa memandang hipotesis A. Lalu P dalam kurung B gabungan A merupakan probabilitas munculnya evidence B jika A terjadi. Yang kedua ada rumus evidence tunggal dan hipotesis ganda, yaitu P dalam kurung A1 sama dengan P dalam kurung B gabungan A1 dikali P dalam kurung A1 dibagikan dengan sigma atau jumlah total dari N, di mana K sama dengan 1, yaitu P dalam kurung B gabungan HK dikali P dalam kurung HK, di mana P dalam kurung A1 merupakan probabilitas hipotesis A1 dan P dalam kurung B gabungan A1 merupakan probabilitas munculnya evidence B jika A1 terjadi. Dan sigma dari N, K sama dengan 1, P dalam kurung B gabungan HK dikali P dalam kurung HK merupakan penjumlahan probabilitas munculnya evidence B jika A ke K terjadi. Baik, setelah itu saya akan melihat contoh soalnya. Di sini diketahui berbagai macam penyakit kedelai, yaitu yang pertama ada PID. Di sini kita dapat lihat dalam P terdapat P01 sampai dengan P09, di mana isinya adalah penyakit pada tanaman kedelai. Pada P1 terdapat penyakit Corynespora cassicola, pada P02 penyakit R. solami, pada P03 penyakit antraknose, pada P04 penyakit hawar batang, pada P05 penyakit karat, lalu P06 penyakit virus mozaik, P07 penyakit Cascospora kikuchi, P08 penyakit pustul bakter, dan P09 penyakit daun mildew. Setelah itu kita juga dapat melihat di sini ada gejalanya, terdapat 14 gejala, di mana pada G01 ada bercak kemerahan pada akar, G02 ada bercak kemerahan pada batang, G03 ada batang dekat akar busuk, G04 pada batang timbul bintik-bintik hitam berupa duri-duri jamur, dan seterusnya sampai G14. Dapat kalian lihat sendiri. Setelah itu kita gabungkan antara P dengan G, sehingga ditemukan di sini ada P01 sampai P09 dan G01 sampai G14. Kita buat tabelnya. Oke. Setelah itu contoh soalnya, jika diketahui gejala yang tampak pada tanaman kedelai ada dua gejala, yaitu G01 dan G02, berdasarkan gejala tersebut dapat dihitung P01 dan P03 dikali P dalam kurung P01 dan P dalam kurung P03 adalah 0,11. Maka hitunglah probabilitas penyakit terhadap kedua gejala tersebut. Jawabannya di sini kita akan menggunakan rumus evidence tunggal dan hipotesis ganda. Oke. Di sini rumusnya adalah penyakit P01 gejala G01 sama dengan P dalam kurung P01 gabungan G01 sama dengan P dalam kurung G01 gabungan P01 dikali P dalam kurung P01 dibagi dengan gabungan dari P01 sampai P09 dikali dengan G01. Oke.
Itu berikut penyelesaian soalnya. Pada penyakit P01 gejala G01 dapat kita lihat di sini yang atasnya terdapat 0,3 dikali 0,11, di mana 0,3 didapat dari G01 pada P01 bernilai P sama dengan 1. Kita lihat P01 pada G01 terdapat nilai 1. Sehingga dapat temukan maka ada 3. Maka P01 sama dengan 1 dibagi 3. 3 ini kita dapat dari jumlah P01 pada G. Ini ada 1, 2, dan 3. Sehingga kita jumlahkan 1 dibagi 3 sama dengan 0,3. Maka kita taruh 0,3 di sini dikalikan dengan P01 memiliki peluang 1 dari total penyakit yang ada pada 9. Yaitu P01 sama dengan 1 dibagi 9 sama dengan 0,11. Untuk satunya kita dapat dari sini. Untuk 9 ini kita jumlah P01 ada 9. Sehingga 1 dibagi 9 hasilnya adalah 0,11. Lalu 0,3 dikali 0,11 kita bagi dengan jumlah sigma P01 dikalikan dengan 0,11 dari P01 hingga P09. Di mana kita lihat di sini P01 dalam kurung 0,3 dikali 0,11 ditambah 0 dikali 0,11 ditambah 0 dikali 0,11 hingga P09 di mana 0 dikali 0,11. Di sini kita di P1 ditemukan 0,3 karena pada tabel dapat kita lihat pada P01 terdapat 1. Sehingga mengapa di sini 0,3 sedangkan di sini 0. Oke. Di mana hasilnya adalah 0,3 dikali 0,11 per 0,3 dikali 0,11 plus 0. Sehingga hasilnya adalah 1. Lalu untuk selanjutnya penyakit P01 gejala G02. Dapat kita lihat di sini juga penyakit P01 gejala G02 sama seperti P01 dan G01 di mana angkanya adalah 1. Di sini 1 di depan sehingga sama seperti yang di atas kita memasukkan 0,3 dikali 0,11 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 0,3 dikali 0,11 dibagi 0,3 dikali 0,11. Nah, hasilnya sama-sama 1. Setelah itu kita gabungkan kedua total bias penyakit P01 gejala G01 dengan penyakit P01 gejala G02 didapat 1 plus 1 sama dengan 2. Lalu selanjutnya penyakit P03 gejala G01. Dapat kita lihat di tabel P03 dan G01. Sini kita lihat 0. Sehingga di sini kita temukan 0 dikali 0,11 per 0,33 dikali 0,11 ditambah 0 dikali 0,11 ditambah 0 dikali 0,11 sampai dengan P09 di mana 0 kali 0,11. Hasilnya adalah 0. Dan penyakit P03 gejala G02 juga sama, kita lihat dari tabel. P03 gejala G02 di sini ditemukan 0. Sehingga hasil di sini sama seperti yang di atas, yaitu 0,3 dikali 0,11, 0 dikali 0,11 per 0,33 dikali 0,11 ditambah 0 dikali 0,11 hingga P09 yaitu 0 dikali 0,11 hasilnya sama-sama 0. Oke, peluang G02 di P03 adalah 0 dan jumlah gejala yang dipengaruhi P03 hanya 1. Sehingga nilai probabilitasnya adalah G02 pada P03 adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oke, untuk total biasnya sini penyakit P03 gejala G01 ditambah penyakit P03 gejala G02 sama dengan 0 karena 0 ditambah 0. Untuk penyelesaian soalnya kita lihat hasil dari total bias 1 ditambah total bias 2 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka perhitungan probabilitas penyakit adalah pada P01 temukan 2 dibagi 2 dikali 100% sehingga hasilnya adalah 100% dan P03 sama dengan 0 dibagi 2 dikali 100% 0%. Maka dari hasil perhitungan probabilitas ini ditemukan bahwa kedua gejala adalah 100%. Akan menyebutkan kemungkinan tanaman kedelai terkena penyakit
Corinespora cassicola, yaitu pada P01. Dari tabel ini, ya, P01 penyakit Corinespora cassicola. Setelah itu, kesimpulan utama dari teorema Bayes. Teorema Bayes dan konsep peluang bersyarat maupun bebas adalah pondasi penting dalam probabilitas yang memungkinkan pengambilan keputusan lebih baik berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Pengaplikasiannya dalam sistem berbasis pengetahuan menunjukkan bagaimana teori probabilitas dapat digunakan untuk membantu manusia memahami ketidakpastian dalam berbagai situasi dunia nyata. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.